Bupati Garut. Amin. Wakilnya Jam-Jam. Tapi urutan kedua setelah Hasan. Kami fasilitator di dalam pertemuan ini, ya. Ini reunian. Bang Pasca, Kang Agus, terima kasih sudah datang semua teman-teman yang hadir, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Capek kalau sebut satu-satu. Iya, kita semua kembali berinteraksi setelah Pandemi. Yang pertama adalah pandemi. Tapi yang paling penting adalah kita bertemu untuk tetap membersamai reformasi. Siap. Kita akan mengisinya terus sampai kapanpun. Ya, tujuan pertemuan kita ini adalah menjagai, membersamai, memelihara reformasi yang telah berdarah-darah kita perjuangkan. Bang Hariman, silahkan datang. Silahkan duduk Bang. Kita berdua di depan Bang. Baik, teman-teman, karena sudah sore ya, Bang, kami panitia, ada saya, ada Hasanuddin, ada Mahmud, ada Zam-Zam Jomantara, Kang Yap-Yap, ya inisiatornya Hasanuddin. Siapa lagi? Aku Gali, mana Gali? Oke. Gali, kemudian Ateng, ada Kang Denny. Nih, kita sampai di sini karena Kang Denny ya. Tepuk tangan untuk Kang Denny. Ini semua sekali lagi bahwa saya sendiri, Nisa Wargadipura, pemimpin pesantren ekologi Atorik, dulu sampai saat ini adalah aktivis FPPMG yang sering nungguin Bang Hariman sama Ruli, kalau enggak Ruli sama Imam Firmansyah kala itu untuk mencari dukungan menjaga logistiknya Agustiana. Menjaga logistiknya Agustiana di penjara waktu kerusuhan kasus Tasikmalaya. Semua hadir di sini, terima kasih teman-teman. Sekali lagi bahwa kebetulan saat ini setelah saya tetap bersama teman-teman memperjuangkan reformasi dengan cara-caranya masing-masing. Saya sendiri kemudian akhirnya menjadi duta FAO karena ingin reformasi itu bagaimanapun juga tetap berjalan, tetapi ada banyak kegelisahan. Saya juga adalah duta revolusi mentalnya Kemenko PMK. Bayangkan duta revolusi mental tetapi gelisah sampai saat ini karena kebijakan itu sendiri kemudian akhirnya merusak mental saya sendiri. Tapi bagaimana reformasi ini tetap terjaga baik dan rohnya itu ada di Abang. Kami membutuhkan tausiah kembali untuk tetap menjaga ini. Kita berkumpul aktivis gerakan dari tahun 70 sampai dengan 98. Sampai saat ini masih banyak sekali anak-anak muda yang bagaimanapun juga membutuhkan tausiah Abang untuk tetap menjaga reformasi ini. Merawat dengan ketidakgelisahan tetapi kerja-kerja kita jelas, Bang. Terima kasih. Silakan, Bang. Terima kasih Nisa, rekan-rekan sekalian, Hasanuddin, Agustiana, Zam-Zam, terus Gali, Mimi yang saya kenal dari dulu lah.
saya dapat undangan yang sebenarnya resminya nggak ada resmian. Marlin yang bilang, Bang mau bisa datang nggak ke Garut? Orang Haliman. Saya itu sebenarnya sebulan ini capeknya bukan main. Dan kemarin juga saya udah gak enak badan, tapi udahlah pergi aja, karena sebelum kesini ini saya ada acara HBH dengan teman-teman saya satu angkatan di kedokteran. Kita tahun depan mau 50 tahun tamat jadi dokter. Karena kan kita harusnya, saya kalau nggak di penjara kan kita tamat tahun 73. Saya itu harus jadi dokter tahun 73, tapi karena di penjara baru jadi dokter tahun 77. Jadi udah 50 tahun. Besok saya itu mesti ketemu sama teman-teman SMP, tinggal 30 orang nggak sampai lagi juga mau reunian. Dan HBH. Dan saya itu di mana-mana dianggap sebagai harus datang gitu loh, yang ngumpulin semuanya gitu loh. Jadi tapi saya senang sekali diiming-iming sama si sampiran, ketika sampiran. Jadi saya pikir boleh juga lah jalan piknik sekalian ke sini karena ada sampiran itu gitu. Ini kan Dewan Perasaan FFM. Jadi gini, saya dari awal tuh kan bingungnya. Tausiah ini apa sebenarnya sih? Nasihat atau apa sebenarnya? Apalah Bang. Gini. Apalah Bang. Oh ya, saya lupa Bang sebentar. Ada banyak media di sini hadir. Jadi terima kasih teman-teman dari PWI, dari Kompas, dari Detik ya. Ini adalah satu ajang yang penting Bang untuk menguatkan kami sekali lagi. Monggo Bang. Jadi itu yang saya mau bilang tadi. Jadi kalau tausiah itu begini, yang saya rasakan sejak pandemi itu sebenarnya hampir jadi apa ya, kegelisahan saya itu sekarang menjadi kepastian gelisahnya dengan perang Ukraina ini. Jadi dari pandemi kita melawan virus yang karena ulah kita sendiri, dan sekarang kita menghadapi perang Ukraina yang sama dahsyatnya pengaruhnya ya. Karena ulah manusia sendiri juga gitu. Jadi dan saya kalau ketemu sama banyak orang, hampir semua nggak pernah nganggep, artinya begini, nggak terlalu nganggep pentingnya ke depan itu. Selalu kalau ngomong tuh kayak tadi saya dengerin, kita ngomong di belakang. Sebenarnya kalau kita ngomong ke belakang, itu belum tentu klop sama apa yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau ke belakang kita kan menghadapi rezim yang katakan Soeharto yang otoritarian. Jelas kita melawan satu musuh yang bukan musuh. Tantangan yang jelas yaitu mesti digulingin gitu, karena otoritarian ini hanya ada satu kata, lawan gitu loh. Itu aja. Jadi kalau dulu itu kita kalau bicara gimana menghadapi ini, lawan, kita nggak, dan enaknya kalau dengan otoritarian itu kita nggak akan ribut gantinya siapa gitu. Jadi kita lawan aja, gantinya siapa pokoknya pasti lebih bagus. Nah, jadi saya tuh dari tadi saya dengerin cerita, dan kadang-kadang saya dengar teman-teman ini juga confuse antara perlawanan 98 sama dengan apa yang terjadi dari perlawanan dari tahun 98 ke hari ini, dimana kita setelah bertekad ya melakukan reformasi, dan itu saya selalu yang mulai ngomong, sebenarnya yang kita mau dulu tuh bukan reformasi, revolusi, tapi kok jadinya reformasi gitu loh. Jadi nah itu nanti jadi kok jadi reformasi itu karena sebenarnya kita juga nggak teguh gitu loh. Kalau reformasi itu perubahan yang cepat, tapi kan selalu Pak Habibie selalu dengan cara dia nggak yakinkan kita bahwa ini evolusi yang dipercepat dan lain sebagainya. Jadi ada bedanya waktu 98 sampai sekarang perjuangannya itu, karena kita begini, di situ kita udah menghadapi satu struktur yang baru yaitu struktur yang kita sebut demokrasi ini. Jadi kita begini, kalau saya tuh gampangnya menerangkan pada orang,
kalau yang kita hadapi ini ada struktur, dan di bawah kita itu struktur berdiri di atas kultur kita. Kultur itu budaya kita yang lama ini. Nah, di tengah-tengah itu sebenarnya mau diisi oleh nilai-nilai baru yang akan membuat kultur kita itu akan menerima tantangan yang baru ini gitu. Jadi struktur yang kita buat itu yang dilakukan oleh Orde Reformasi itu, mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar, mulai dari KPK, mulai dari MK, kalian udah tahu semua dah. Semua udah dibuat, tapi pada akhirnya karena di tengah-tengahnya itu yang saya bilang nilai-nilai baru itu nggak tumbuh, kulturnya terlalu kuat, yaitu feodalisme, jalan sepintas, mata duitan, sebagai macam segala macam. Akhirnya struktur yang kita bangun itu juga terkorup. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara revolusi mental seperti itu, semua juga tahu ini mesti ada revolusi mental. Tapi revolusi mental tuh di mana letaknya itu yang mereka nggak berapa paham. Dikira ini begini. Itu yang saya mau katakan. Saya waktu ngomong paham ini saya mau kasih tahu bahwa ada dua soal. Satu, kita mesti bicara paham, mengerti, understanding. Dan kedua, itu mengenai knowledge. Knowledge itu sekarang ini gampang karena ada Google segala macam. Tapi paham itu nggak banyak orang paham gitu. Jadi kalau ada struktur yang baru itu maksudnya supaya agar kulturnya itu bisa berubah mengikuti tantang struktur yang kita bangun itu, gunanya struktur yang kita bangun itu yang terjadi dengan misalnya yang dihadapi oleh Barat sekarang dengan perang Ukraina ini. Mereka bingung kan kita udah bikin struktur baru, borderless, open trade dan lain sebagainya, hubungan internasional yang baik, tapi kok masih nyerbu negeri orang gitu. Itu nggak masuk akal. Kenapa ada orang yang masih barbar gitu loh? Kalau nggak suka kan ada caranya. Makanya saya juga bilang yang kita hadapi sekarang juga begitu loh. Kalau kita kembalikan Indonesia sekarang, Indonesia pertama kita kelihatan sekali kita ini sama sekali karena kembali kepada kekuatan kultur kita yang lama, yang kalau saya mau bilang busuk itu salah juga karena saya, tapi memang busuk sebenarnya gitu. Jadi komplotan, cari-cari kesalahan, bukan. Nah, jadi waktu ini terjadi ya, kita di mata dunia sekarang ini nggak dianggap. Jadi kalau kita lihat ya, dengan keadaan yang begini, apakah Amerika, Rusia, China menganggap kita? Enggak, dianggap ini mah, kalau kita lihat dari hari-hari, dianggap kita ini gampang diatur gitu. Semua pihak menganggap gitu. Makanya kita nggak masuk dalam blok Amerika dalam bentuk kuat. Tadi kuat itu kan grup 4, Korea Selatan, Jepang, Australia, bukan India, Australia. Sebenarnya Australia itu nggak akan dihitung oleh Amerika kalau ada Indonesia. Mesti Indonesia. Tapi karena kita nggak tahu kulturnya apa, mau ikut ini mah gampang aja kita bayar kira-kira gitu loh. Cina juga nggak terlalu menganggap kita, dianggap Allah gampang gitu loh. Rusia apalagi, dia nggak ada urusan sama kita kok, jauh. Jadi yang saya mau katakan begitu, kalau kita ini nggak mulai dari tadi, kalau Agustiana cerita, kita mesti awalnya dari kemauan kita untuk menyelamatkan atau menolong rakyat tadi dalam bentuk omongan-omongan tadi, mengembalikan kekayaan pada rakyat dan lain sebagainya. Kalau kita bertolak dari situ aja, dengan gamblang kita lihat bahwa rezim ini memang brengsek gitu. Kita nunggu perubahan kabinet misalnya, apa yang terjadi? Dia kasih jabatan untuk diri mereka. Gimana revolusi mental? Kita kan ngarepin itu diganti, ada kabinet baru yang bisa menghadapi krisis yang akan terjadi dengan supply chain. Pandemi belum selesai, kita bisa selesai. Jadi ada contingency plan, ada tim yang lebih kuat, lebih kita percaya, hingga kita itu nggak ribut gitu loh. Saya ingat sekali ya, waktu kita memilih Jokowi untuk ini, coba contoh, untuk jadi gubernur Jakarta, itu orang tenang karena Jokowi bilang saya akan jadi gubernur dan dia akan bekerja, dan kita semua tunggu aja, pasti Jokowi kan orangnya benar gitu. Tapi kalau Jokowi yang sekarang kan kita bingung gitu loh.
Dadah. Ya jangan gitu. Maksud begini, bingungnya begini. Kita tuh udah tahu bahwa cita-cita kita misalnya masa jabatan presiden itu 2 kali itu karena kita udah bosen lihat Soekarno, lihat Soeharto gitu loh. Dan itu udah kita udahlah. Kalau saya mau klaim malu, saya nggak pernah klaim. Itu kan saya sedikit banyak tuh seupil adalah kerja untuk itu gitu loh. Itu bisa dilihat, bukan saya ngomong, kalian aja lihat betapa banyaknya apa tuh kalau pemberian, kalau kita pidato tuh dikasih, kalau ngisi acara itu dari piagam dari seluruh Indonesia. plakat. Dan itu saya biayai sendiri hanya untuk bilang mahasiswa bangkitlah karena hanya kita yang bisa melawan rezim ini gitu loh. Hanya kekuatan gitu loh. Tahu-tahu sekarang ada yang mau 3 periode dengan segala macam. Udahlah, kenapa sih kita nggak mantep gitu loh? Kalau revolusi mental, saya dipilih 2 periode ya berhenti 2 periode gitu loh. Nggak usah ragu-ragu. Ntar saya jadi apa? Kalau kita bener ya, nanti anak saya gimana? Nggak usah takut. Karena ini kan buktinya saya apa? Sampai sekarang juga, ya begini aja juga apa kurangnya sih gitu loh. Kenapa sih mesti jadi ini, mesti ngaku ini? Kenapa nggak jadi Anto gitu toh? Gak usah jadi Anto jadi kepala bin, gak usah Anto. Kenapa nggak jadi Agustiana udah, cuman kadang-kadang sok cewek juga gitu loh. Nggak nutupin diri, Pak. Enggak, maksud saya itu gitu. Sebenarnya kalau kita itu kembali yang saya bilang tadi, ngerti antara knowledge dan paham tadi pengertian makan keadaan ini, kita kan ngerti. Kita bikin kabinet untuk apa? Untuk mengatasi krisis. Kita bikin undang-undang untuk apa? Undang-undang itu untuk mengarahkan regulasi segala macam. Dan karena itu kita juga mesti hati-hati. Kalau ada regulasi yang mau kita bongkar, kita tanya dulu. Itu dulu regulasi itu dibuat untuk apa? Untuk pemerasan kah? Untuk jadi, tapi sekarang ini karena kebanyakan orang ini nggak paham tapi punya pengetahuan, yang ada tuh penjelasan pengetahuan yang nggak ada kaitannya sama bumi ini gitu loh, sama keadaan sebenarnya. Jadi kalau tadi Agustiana cerita dia bisa mengatasi krisis ini, karena Agustiana paham. Kalau knowledge dia bisa pinjam dari orang, tapi dia paham masalah itu terletak pada intinya mengembalikan empowering pada rakyat. Jadi sekarang ini bukan hanya kita yang mengalami krisis ini, seluruh dunia, Amerika apa di mana-mana. Karena tadi bahwa yang saya bilang tadi struktur dan kultur tadi yang di tengahnya mesti diisi oleh nilai-nilai dan hal-hal yang detail-detail kecil. Misalnya kenapa ada Indonesia itu kan, Indonesia itu mesti dipertahankan karena kita udah memberikan otonomi dengan perkumpulan dalam setara nasional yang mampu kayak pertemuan kita kayak kali ini gitu loh. Jadi pramuka yang kuat, perkumpulan kedokteran yang kuat, insinyur yang kuat, hingga kita seperti zaman saya itu kita kenal keluarganya gitu loh. Sekarang ID ketemu belum tentu kenal. Dan kita tuh dulu benar-benar kalau anak dokter itu anak kita gitu, itu sumpah kedokteran. Sekarang tetap aja dia agak bodoh gitu loh. Saya juga nggak kritis ini, tapi ini bukti bahwa mulai cabikan-cabikan dari yang namanya civil society ini di mana-mana akan sulit kita kalau nggak paham ini gitu loh. Jadi TNI-nya mesti benar-benar TNI yang benar, Polri-nya Polri yang benar gitu loh. Hingga mereka itu malu kalau ada anggota yang nyeleneh gitu loh. Mereka akan nggak usah kita minta, mereka akan. Kalau sekarang kan kita lihat ada dokter yang nyeleneh, wah dia bikin dokter baru. Semua intervensi tanpa paham apa yang terjadi gitu. Hanya mengandalkan knowledge gitu. Jadi itu yang terjadi pada kita. Jadi kalau saya mau bilang pada tausiah itu tadi, pertama itu tadi kita mesti paham betul apa yang sedang terjadi, yaitu kita menghadapi segala macam medsos, segala macam efek-efek kapitalisme ini yang membuat advertensi bisa melakukan segala macam rekayasa yang berubah image kita karena memang dimungkinkan oleh segala macam TikTok, kayak Instagram dan lain-lain sebagai macam yang memang
sesuatu yang kita mesti terima. Tapi yang saya mau bilang tadi, kalau kita nggak hilang pegangan bahwa kita itu tetap itu hanya kembang-kembang, tapi kita mau kita ini sebagai orang-orang yang mempunyai kelebihan, bukan orang-orang yang nggak punya kelebihan. Ya artinya gini, kelebihan tuh saya di rumah, saya tadi kirim gambar aja, bini saya bilang enak ya jalan-jalan sendiri gitu loh. Bukan, artinya itu kenapa kita mau berkorban tuh kan karena kita ada concern gitu loh. Karena yang ngundang teman-teman Garut, saya juga kemarin diundang ke Jogja karena ada urusan lain ya telat, tapi saya usahain. Dan orang-orang kayak kita ini kan kalau kita bisa terus begini berkumpul dengan apa ya, memang dengan tulus gitu, tulus bahwa kita ini memang nggak mau macam-macam, kita paham bahwa yang mesti diberdayakan itu rakyat, empowering pada rakyat, bukan pada apa ya, udah ada KPK dilemahkan karena katanya investasi siapa sih? Sekarang ini terakhir nggak ada investasi, orang dolar tuh pasti semua pulang, orang akan bertahan masing-masing negaranya, itu pasti terjadi. Dan sebentar lagi kita lihat lah kekeringan yang akan dihadapi oleh kita dari segi itu. Makanya bisa tadi cerita FAO segala macam, mulai dari empowering pertanian, dilawan dengan food estate. Food estate tuh, ya tadi yang disebut tadi, itu nanti mesti benih dari konglomerat, pakai ini pupuk dari sana, yang nggak masuk akal kita. Ya bukan nggak masuk akal, yang hanya negara-negara yang sudah maju bisa begitu gitu loh. Dan sekarang juga ada kelihatan dengan kayak begitu. Sekarang kita kurang Korea tuh hilang karena perang, dua-duanya dihasilkan oleh Rusia dan Ukraina. Gandum hilang. Nah, kita masih punya beras, katanya bagus lah. Moga-moga kita nggak mati. Ada sawit, jadi minyak goreng. Kita kan kalau makan tuh nasi sama goreng-gorengan ya. Tapi itu pun sekarang kita yang paling kaya di dunia, supplier apa sawit kok bisa mahal itu sebenarnya nggak masuk akal saya, karena kan bisa ditanya, kalau untung kalian berapa? Kalian kan nanam di Indonesia, tapi minta sedikit untuk minyak goreng rakyat, lu masa lu nggak kasih? Bisa dihitung kok, mau 14.000 ya, kebutuhannya berapa? Lu jual ke kami 10.000 gitu loh. Nanti hitungan yang lain tuh, kalau rugi nggak bisa kita ngomongin, Mbak, kan untungnya gede sekali, kan apa susahnya? Tapi gitu-gitu tuh, yang saya bilang butuh kabinet lagi, butuh masyarakat lagi yang ngerti, paham gitu. Nggak bisa semua, yo harganya tinggi. Ya semua juga tahu harga tinggi gitu. Cuma apa? Memang semuanya mau kita minta, enggak akan gitu. Saya kira itu aja pendek. Pertama, kita mesti paham betul situasi ini, ngerti. Jangan nanti, wah nggak ngerti ikut-ikutan, sok-sok. Wah 3 periode terus sudah sok-sok ikut mau nentuin presiden. Masih tahun 2024, masih 2023, belum jelas semua. Apa semua begini dan lain sebagainya. Saya kira itu aja kalau saya di pengantar saya pendek untuk itu. Saya kira kalian akan nanti bereaksi sendiri. Terima kasih. Semakin teguh Bang, tentu semakin teguh ya. Untuk saya sendiri sebagai salah satu pemimpin sebuah pesantren, dan pesantrennya berbasis pemulihan ekologi dan kedaulatan pangan, tentu ini adalah bekal saya sendiri dan teman-teman dalam menghadapi sejatinya revolusi itu seperti apa, sejatinya reformasi itu seperti apa. Baik, kita akan berfoto bersama. Silakan abang di tengah. Ini ayo.